Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Instagram, Kak Ratu dan Kak Feni? Terima kasih selalu bergabung dan diskusi bersama kami tentang bakat dan minat anak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bertatap muka dan bersama-sama di live IG kali ini. Assalamualaikum Aura, apa kabar? Ya, acara live IG kali ini adalah acara Road to Talk Show Part 2. Hari ini adalah hari pertama kita bertemu kembali ya. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan untuk sebesar-besarnya kepada segenap sahabat yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Ya. Mari kita buka acara kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sambil menunggu Kak Feni yang akan bergabung bersama kita, ya, saya akan membacakan terlebih dulu apa yang akan kita bahas kali ini adalah bakat di influencing talents, yaitu bakat komen dan bakat woo atau winning others over ya. Baik ya, sambil menunggu Kak Feni bergabung. Ya, bakat komen ini jika dideskripsikan adalah senang menjadi penanggung jawab dan orang lain kadang melihatnya sebagai seseorang yang suka mendesak atau memaksa. Lalu senang mengambil alih situasi, kemudian kadang memaksa orang lain untuk mengikuti caranya dalam melakukan sesuatu dan tindakan berhenti sampai dia puas atas hasil kerja menurut caranya tersebut. Kemudian berani bertatap muka secara langsung dalam menghadapi masalah serta mengungkapkan fakta dan kebenaran walaupun tidak menyenangkan. Dan orang yang berbakat komen ini suka dengan memerintah dan dapat mengendalikan atau mengambil pengendalian situasi dan mengambil keputusan. Jika dorongan komen lemah, ya, Anda bisa menghubungkan atau berteman dengan orang-orang yang memiliki bakat belief, maximizer, kemudian responsibility dan self-insurance. Ya, teman Anda tersebut akan membantu Anda dan memberi Anda kekuatan dan tekad untuk menanggapi oposisi atau sebuah perlawanan. Dan saat Anda menemui perbedaan pendapat, tanyakan kepada diri Anda sendiri, mengapa orang melihat sesuatu ada yang berbeda pada diri Anda? Apakah ada ruginya? Apakah mereka memiliki informasi yang berbeda dan nilai-nilai dasar apa yang mereka pegang? Kemudian, apa pertanyaan yang akan membantu Anda mengatasi masalah mereka dan mendekatkan kepada sebuah persetujuan? Kemudian jika bakat dominan Anda lemah, Anda siap dengan percakapan kritis dan kerjakan pekerjaan yang bersifat mengumpulkan data, bukti faktual, dan lain-lain. Ini akan meningkatkan harga diri Anda dan memungkinkan Anda untuk membuat poin yang kuat untuk sebuah presentasi dari perspektif Anda. Baik, bagaimana cara mengembangkannya jika Anda memiliki tema bakat yang dominan di komen ini?
Anda adalah orang yang sangat siap untuk memimpin dan bisa mendapatkan peran untuk jika ada sesuatu yang peran diminta untuk membujuk orang lain. Kemudian, bisa menghadapi tantangan berharga yang bisa Anda temukan dan orang lain bersama-sama. Anda akan memimpin orang lain keluar dari zona nyaman dan ke wilayah baru di mana pertumbuhan adalah salah satu pilihannya. Baik, ya, saya akan mengundang Kak Feni. Ya, ya. Dan yang Kak Feni, ini kursi. Oh, di rumah ibu. Iya. Kirain di mall. Enggak, di rumah ibu sekarang. Hari ini kan belum jatah apa? Nganterin si bocil. Oh iya. Kalau ke mall itu hari Rabu ya? Karena nganterin hari Selasa sama Kamis. Ini hari Selasa Rabu. sama Kamis. Nah iya, makanya hari Rabu saya nggak nganterin gitu. Iya. Iya, tadi aku coba jelaskan Kak Penny terkait dengan deskripsinya tentang dominan itu bakat komen yang dominan seperti apa, kalau lemah juga yang seperti apa gitu kan. Nah, ini apa kalau misalnya lemah dia bisa berteman atau membantu teman yang lemah bakat komennya ini seperti yang memiliki bakat ini apa belief, kemudian maximizer, kemudian ini ada tanteku, Tante Ida. Assalamualaikum Tante Ida. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian responsibility nih Kak Feni. Nah ini dan self insurance yang akan membantu jika memang dia tidak memiliki bakat apa namanya komen gitu Kak Feni. Kak Feni bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan bekerja sama dengan bakat lain yang dia tidak memiliki bakat komen ini ya Kak Feni. Oh maksudnya ketika dia nggak punya bakat komen berarti bakat apa sih yang bisa menggantikan gitu ya? Bakat kuat apa sih gitu yang bisa membantu? Iya. Iya, jadi kalau memang orangnya bakat komennya, dorongan bakat komennya lemah, itu kan biasanya dia nggak nyaman dengan konfrontasi atau konflik gitu ya. Tapi beberapa sih masih bisa diatasi ketika setiap bakat tuh punya cara gitu untuk apa membantu dia menyamankan diri lah ya gitu. Jadi kalau misalnya dorongan bakatnya lemah berarti bisa pakai betul self assurance itu karena dia masih termasuk di bakat influencing talents kalau self assurance gitu. Nah sekarang kalau orangnya nggak punya bakat di influencing talentsnya gitu kan, dia pakai bakat apa gitu. Nah kalau dia punya bakat di thinking talent, berarti dia akan pakai bakat itu untuk menjadikan dia expert nih misalnya sehingga orang lain akan meminta dari orang expert ini pasti akan nurut kan dengan kata-katanya dia gitu kan. Jadi dia harus ahli di bidang tersebut sehingga orang mudah mengakui dan mengikuti dia gitu. Jadi instruksinya tuh mudah diikuti kalau dia nggak punya bakat, kalau dorongan bakat komennya lemah gitu ya. Itu bisa gitu. Ataupun kalau pas banyaknya di striving talents dengan di relating talents, berarti dia akan pakai karena dia pekerja keras nih. Kalau orang yang punya bakat-bakatnya banyak di striving talents kan dia pekerja keras ya. Berarti kan dia melakukan sesuatu gitu kan dengan aksinya gitu. Kemudian ditambah dengan relating talents maka dia akan bekerja samanya lebih baik gitu dengan orang. Jadi orang ikut dia karena dia udah ada contohnya. Oh iya emang bisa kok dikerjain gitu. Jadi lebih ke sana kalau kita nggak punya bakat influencing talents lainnya gitu kan. Yang bisa membantu seperti itu. Oke. Nah, kalau kita udah ini belum Kak? Udah sampai ke kalau kita punya bakat keman sebenarnya ada kan kalau kita di bakat itu kan sebenarnya tujuannya untuk nantinya menuju ke kekuatan gitu ya dari bakat kemudian menjadi
potensi kekuatan, lalu punya kekuatan sehingga nantinya bisa menjadi peran apa gitu di sananya. Tadi Kak Ratu Yang sudah belum menjelaskan ya. untuk potensi kekuatannya belum Kak, tapi di strength tipologinya juga belum. Nah, yang potensi kekuatan itu nih aku coba bacakan ya Kak Feni ya. Yang mempunyai bakat komen itu kan membawa ketegasan dan kejernihan emosional ya Kak ya. Nah, tapi kadang-kadang orang mungkin menangkapnya ini kalau dari sisi yang lainnya, dari negatifnya, ini orang maunya kok kayaknya konflik terus gitu. Ngajak ribut kesannya gitu kan. Kemudian nyuruh-nyuruh terus gitu kan kayak gitu. Walaupun sebenarnya dia memiliki ketegasan dan kejernihan emosional, dia sebenarnya nggak pakai emosional itu di dalam ininya apa perintah-perintah yang dibuat oleh dia itu, atau gimana nih Kak? Melihat dari sisi yang lain. Eh, Kak Ratu kalau ngeliat aku gimana? Kalau kita Jadi kan kan kayaknya nggak terlalu natural, sorry bukan terlalu natural. Aku jadinya nggak terlalu melihatnya secara jernih karena kan kita udah involve. Mungkin dari di awal gitu kan, aku ngelihat Kak Feni tuh mungkin galak ya, seperti galak gitu ya, gitu. Tapi pas udah gini enggak, sebenarnya bukan itu. Ada tujuannya yang ingin dicapai dari itu. Apalagi kalau misalnya kita mau bertanya sesuatu gitu kan, dan Kak Feni akan mendesak terus sampai kemudian kita benar-benar sudah paham gitu. Ada mungkin beberapa yang tidak nyaman dengan kondisi seperti itu ya, karena kok ditanya-tanya terus, padahal awalnya emang dia yang nanya dulu kan. Terus ketika ditanya-tanya ulang, loh, yuk apa gitu kan, ini apa kan, kita udah selesai, ya mungkin maksudnya udah gitu. Tapi kalau Kak Feni kan ketika kita sudah tidak ada pernyataan dari kita sudah mengerti, maka Kak Feni akan terus bertanya atau mengkonfirmasi gitu kan, itu sih. ya, jadi kalau secara kekuatan intinya kan si komen ini menegakkan kendali gitu ya. Jadi selama merasa belum terkendalikan tuh masih terus gitu kan. Secara kepribadiannya orangnya tegas, lugas, kadang-kadang kelihatan kayak keras kepala gitu kan. Terus kalau konfrontasi ditekan ya balik lagi gitu, neken gitu kan, nggak takut gitu lah untuk melakukan itu. Dan orang komen ini kan selalu ingin menciptakan kejelasan. Nah, ketika dia ingin jelas biasanya mungkin karena saya ada analytical ya, jadinya kalau belum jelas saya nanya jadinya gimana, udah ini belum gitu kan. Kalau ada yang belum jelas ditanyakan lagi, lalu saya tanya lagi dari sisi yang lain misalnya gitu kan. Nah, itu yang mungkin untuk orang yang punya dorongan bakat komennya sangat kuat, mungkin lebih ke sana. Kalau saya sendiri kan bakat komennya walaupun 7 teratas, tapi mungkin belum yang terlalu kuat sekali mungkin ya gitu. Jadi nggak yang berada di paling atas gitu. Tapi yang jelas dia punya energi untuk menghadapi orang lain. Jadi orang kayak gimana juga ada energinya untuk menghadapinya gitu. Kecuali sudah pada batas tertentu gitu yang dia merasa mungkin udah nggak jelas-jelas mulu, ya udahlah gitu kan, capek juga. Ya memang sih ada beberapa hal yang perlu diantisipasi kan ketika kita keras kepala, biasanya kan jadinya kaku, nggak mudah berubah gitu. Nah itu yang perlu diantisipasi sih sama orang-orang yang punya bakat dorongan bakat komennya kuat gitu ya. Itu jadi supaya dia bisa mengendalikan tapi juga bisa menakar efeknya. Kalau nggak diantisipasi biasanya mengendalikannya jadinya tidak menakar seperti apa efek dari kendalinya dia gitu. Bisa aja banyak orang yang terpatahkan gitu ya. Gitu. Iya. Iya. Di sisi lain juga kan sebenarnya beliau yang berbakat komen itu punya kejernihan emosional nih Kak Feni. Nah ini kalau misalnya ada orang yang empati atau misalnya apa ya, itu ketika memainkan perasaannya ini jadi, aduh ini ngapain sih dia terlalu gimana banget. Jadi main kan jadinya suka nggak nyambung gitu kan kalau misalnya ternyata si yang komennya terlalu gitu kan, yang empatinya terlalu juga, jadi akhirnya ya itu crash gitu ya Kak Feni ya. Perlu ada orang lain yang kemudian mendamaikan atau menjelaskan sebenarnya orang bakat komen itu seperti apa, kemudian yang misalnya empati seperti apa, begitu ya Kak Feni ya mungkin ya. Iya. Ya kan memang karena
setiap bakat, kalau Abah bilang kan memang di tiap orang kan ada set of talent gitu ya. Jadi kan memang nggak cuma berdiri sendiri itu bakat, ada bakat-bakat lain yang mempengaruhi. Iya, iya, Kalau iya. saya memang empati lemah, jadi eh, memang jarang ya terinikan dengan emosi. Iya nih Kak. Mau nangis-nangis depan saya juga, oke, masalahnya apa? Ya kan paling analisanya nanti kemudian bertanya lagi, oh Iya, kenapa kamu nangis gitu kan. iya, dijelasin aja. Ya, yang di strength tipologinya nih Kak, kan dia punya Oke, kan bakat kalau komen. kalau secara umumnya kan komen ini strength tipologinya commander ya, tapi sebelum nyampe ke commander kan si commander ini punya beberapa aktivitas atau potensi kekuatan yang bisa dia lihat apakah aktivitas tersebut memang dia sukai, dia merasa enjoy pada saat melakukannya, easy dan excellent gitu ya. Nah, itu biasanya ada 3 nih kalau di commander. Tapi sebenarnya di influencing talent itu sendiri, ketika bicara di potensi kekuatan, kita bicara di klasternya headman. Headman itu rata-rata ada komennya gitu ya. Rata-rata itu paling nggak pasti ada komennya gitu di situ gitu. Tapi yang utamanya kan di strength tipologinya commander. Jadi ada collecting, ada controlling, ada interrogating. Ya, kebayang kan? Iya Dari lah, kata-katanya udah kebayang kan? mengontrol, Mengkontrol, Iya. collecting, kemudian interrogating. Interrogating kan sekarang Iya, nanya kan, interogasi. iya, iya. Makanya kalau misalnya orang yang nggak nyaman, kemudian ya itu dia misalnya punya punya perasaan yang gimana banget gitu, ngapain sih ditanya-tanya jadinya kayak apalagi kalau perempuan kan, kalau laki-laki ya udah tanya ya dia jawab gitu kan, gitulah mungkin kan Ada loh mainnya di situ. laki-laki yang nggak begitu, menghindar ada Kak. Iya ya, Ditanya ada ya. nggak jawab, menghindar. Main di belakang ada Hmm. juga loh Kak. Tapi sedikit kayaknya ya, nggak Sedikit, banyak ya. ya sedikit nggak banyak. Ya kalau perempuan kan emang bawaan oroknya kan begitu ya. Nggak mau Ya, kalau misalnya dikonfrontasi, ditanya-tanya, ini kayaknya apaan sih gitu kan. Langsung perasaan kewanitaannya terluka. ini yang kocak kan gini kayak collecting. Collecting tuh suka nagih gitu kan. Nagih, nagih yang sesuai kontrak, nagih sesuai janji gitu kan yang sudah disepakati. Jadi berasa ya. Kalau udah janji mau ngasih tanggal sekian terus nggak dikasih, wah ditagih mulu tuh kayak debt collector jadinya. Dan gitu, yang aku kan pernah merasakan di posisi yang seperti itu ya. Nah itu aku tidak tahu bermainnya itu kan yang mana nih. Mungkin maximizer aku kali ya Kak, yang kemudian dia menginikannya gitu kan sama sama responsibility-nya aku yang kemudian aku juga meminta seperti itu gitu kan. Ya aku pokoknya mintanya pokoknya nggak pakai tedeng aling-aling karena emang kaitannya dengan apa yang harus dilakukan dan kemudian disiplin ya itu masuk juga di situ. Mana gitu kan mana gitu sehingga orang mungkin ya itu tadi nggak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh kita sebenarnya walaupun sebenarnya itu adalah udah di track gitu ya ada SOP-nya gitu kan ada itu cuman tetap aja orang ngerasa ini apa sih ditanya-tanya dimintain gitu ketika memang kesadarannya belum sampai ya Kak ini apakah juga berkaitan dengan kedewasaan seseorang yang terkait dengan bakat ketika bakatnya sudah dimiliki tapi dia tidak memiliki kedewasaan sehingga belum maksimal gitu loh Kak. Yang mana nih yang punya dorongan bakat komennya kuat gitu. Terus nagihnya jadinya apa? Kasar misalnya gitu. Ya bisa jadi itu kan berarti belum dewasa ya. Dia mempunyai bakat tapi belum didewasakan. Yang tadi kan dia tidak bisa menakar efek dari apa yang dia tegakkan kendalinya gitu. Itu yang lebih ke sana. Ya mungkin ya karena dulu juga nggak tahu bakatnya apa gitu ya, jadinya tahunya begitu aja gitu kan. Kalau sekarang kan udah bisa menakar jadi Iya, aku pertama kali berpegang pada itu doang kan. Kalau sekarang gitu kan berpegang pada oke, kita udah janji tanggal sekian, ya tolong penuhi gitu kan. Paling nanya udah selesai belum? Kalau belum selesai apa kesulitannya gitu kan. Ya,
pertama kali aku Kak Feni mengkonfirmasi dengan pertanyaannya aku, kemudian yang kemarin tuh yang kita WhatsAppan ya Kak Feni ya. Ketika aku bertanya terkait dengan SWA assessment gitu kan, Mm-mm. aku memang bertanya segitu tuh udah gitu, maksudnya aku nggak bisa lagi nanya kembali gitu karena aku ada yang menyetop aku untuk tidak melakukan itu gitu loh Kak. Aku udah gitu, kayaknya itu udah cukup gitu untuk kafe ini Mm-mm. barangkali tahu gitu kan. Nah ketika kafe ini membuka diri lagi, baru aku bisa masuk. Kemudian kafe ini bilang, ini aku kok bisa nggak ditanya-tanya lagi, aku nggak tahu nih apa yang harus dilakukan. Oh berarti kafe ini perlu ini lagi ya, perlu pertanyaan yang lain lagi yang terkait dengan pertanyaannya aku gitu kan. Barulah kemudian aku Iya. bisa dengan berani mengatakan, oh iya Kak Fendi, ini gimana ya lipatannya harus berapa gini gini gini. Udah baru deh itu terbuka. Nah sebelumnya nggak pernah tuh Kak Fendi melakukan itu, nggak pernah Hmm. melakukan itu, atau misal aku sendiri yang kemudian akan bertanya lagi jika memang belum belum ini gitu. Karena yang kemarin itu aku udah pasrah aja, kalau misalnya Kak Fendi nggak bilang lagi, berarti ya sudah, aku akan melakukan hal lain yang memang tidak bukan sesuai assessment tapi yang lainnya gitu kan. Nah ketika aku Mm-mm. melakukan itu aku gembira sekali karena wow, apa ini yes gitu kan, sekarang udah bisa untuk bertanya kembali lebih dalam apa sebenarnya yang dirasakan atau yang ditanyakan oleh temennya ini gitu kan. Itu sih Kak, aku Ya ngelihatnya di kan saya situ. menghadapi orang yang ada empatinya juga, jadi saya yang harus ini kan. Aku kalau sebagai orang belief analytical, kalau nggak ditanya apa yang butuh bantuannya, saya nggak tahu loh apa yang mesti dibantu. Iya iya. Nah aku apa sih, kenapa sih sampai kayak aku tuh kayak gitu Kak. Maksudnya udah gitu cuman segitu aja. Walaupun sebenarnya aku berharap berharap bisa lebih gitu, tapi aku tuh nggak bisa galinya gitu loh Kak Fen. Untuk bisa tahu lebih dalam gitu loh Kak Fen. Itu apa yang Ya, mau yang mematikan aku? Mungkin maximizernya atau apanya ya Kak Fen ya? Atau enggak, apanya Kak Fen? Maximaster kan lebih lebih jauh lagi malah kepengen lebih dalam kan. Jadi dia akan Hmm. memaksimalkan apa yang ada biasanya gitu. Hmm. Hmm. Ya sepertinya rasa nggak enaknya Kak Ratu sih kadang-kadang yang bikin menghambat ya. Menghambat untuk Hmm. Hmm. berani bertanya lagi gitu. Kalau saya kan kemarin ngerasa ini gantung deh kayaknya nanya cuma gini doang. Apa cukup gitu kan saya nanya. Jadi mikirnya apa cukup gitu kan. Ayo apalagi yang mau diiniin. Jadi kalau kalau lihat ininya sih karena udah biasa jadi tahu gitu kan. Oh ini apa nih yang diiniinnya gitu. Jadi lebih ke sana. Kadang sih kalau masih dengan orang yang berbeda gitu, orang yang punya empati yang berbeda, tetapi saya tahu dia nggak bisa digituin juga nggak bakalan ditanya juga. Saya akan diem aja gitu. Karena oke, mungkin dia ngerasa itu sudah cukup gitu. Tapi kalau sama Kak Rati kayaknya aku mesti bertanya lagi. Kayaknya belum cukup deh sebenarnya. Lebih karena udah lebih paham sih ya jadinya bisa bisa apa bisa bertanya lebih lanjut. Kadang juga kan aku suka nanya Kak ini udah cukup belum gitu kan. Kalau udah cukup ya aku berhenti gitu kan. Tapi kalau belum cukup aku lanjut kayak kemarin kan tetap aja gitu udah ya oke udah ntar aku tulisin dulu ya ininya apa aja. Iya, pas aku buka Pandu 45, wah, oh iya ini, oh iya itu kan apa, ebook yang dari Ibu Septi ya. Aku buka lah Ya, itu. Nah, itu emang harus dibaca dari awal, tapi kemudian kan Kak Feni meringkasnya kan sehingga bisa berkaitan dengan SWOT assessment itu gitu kan. iya. Kalau misalnya dibaca Saya semuanya juga kan akhirnya juga bingung. iya, yang itu kan saya ambil yang Mm-mm. oke ini kayaknya yang penting lah, yang paling penting yang di sini. Makanya saya ambil yang ini aja nih Kak, yang ini aja Kak itu. Saya ambil dari Mm-mm. Pandu 45 gitu untuk anak-anak Mm-mm. SMP. Mm-mm. Iya, gitu deh Kak. Jadi ya Kemen sebenarnya eh, balik lagi sih tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan Mm-mm. ada juga dorongan bakat lain gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Kebetulan kalau di saya kan bakat lainnya lebih banyak. Nah, Mm-mm. ada lagi nih controlling. Controlling kan itu di potensi kekuatannya si commander ini kan dia menggunakan kekuasaan atau posisi untuk dapat mengatur dan mengawasi orang dalam melaksanakan tugas. Gara-gara ini Mm-mm. nih dulu nih saya nggak mau ngakuin tuh kalau punya kemen. Karena ngerasa
orang yang kayak gitu tuh kayaknya negatif banget deh gitu kan. Bener gak sih? Iya, iya. Ya, itu juga yang terjadi mungkin pada saat aku di posisi yang di atas gitu loh, Kak. Walaupun sebenarnya itu Heeh, sampai diyakinkan sama Pak Ganes waktu itu sebagai psikolog sekolah gitu kan. Itu heeh, tugasnya Kak Ratu gitu kan. Itu tugasnya Kak Ratu untuk mengkontrol gitu. Itu mm-mm, tugasnya dia. Jika kalian berada di posisi yang seperti Kak Ratu, maka akan melakukan hal yang sama gitu kan. Itu loh Kak, mm-mm, yang kemudian ya memang sampai waktu itu kan Kak Jamil juga bilang gini, wah, bersiap-siap menjadi orang yang akan di-again sama orang banyak gitu kan. Ya, ya sudah siap karena memang itu pilihan gitu ketika kita memang dipilih untuk menjadi itu dan sudah di posisi tersebut gitu kan. Dan mm-mm. nanti kemudian ceritanya seperti apa, tidak kuat atau berapa tahun bisa kuatnya, ya itu kan keputusan selanjutnya. Iya, tapi udah pernah nyobain kan. Sudah Kak, Heeh. sudah Kak. Memang mengkontrol itu tugas kita, tapi kemudian kadang ya itu dia banyak yang belum siap sih ya Kak, terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya harus dilakukan dan selesai gitu kan itu sih. Itu sih. Emang Ya, kayaknya ya PR itu deh. kalau ya iklim sih, kalau aku bilang emang iklim iklim juga sih tergantung ya. Karena kalau di sekolah yang satunya lagi nggak pernah berhadapan dengan hal tersebut gitu loh. Orang kayak tahu aja gitu, oh ya responsibility tugasnya sampai sini, ketemu ini apa-apa gitu kayaknya nggak masalah gitu. Jadi memang tergantung dari iklim organisasi juga kali ya, yang membuat apa kondisinya jadi berbeda. Gitu. Nah, Iya, yang iya. ketiga Ya. nih si potensi kekuatannya tuh dari aktivitasnya ada interrogating. Interrogating kan kalau kita lihat dari bahasa kayak interogasi ya, orang yang suka mengajukan pertanyaan, terus kadang agresif, teliti banget gitu. Soalnya kan dia pengen mengungkap kebenaran dari suatu kejadian atau peristiwa gitu. Ini saya kebayang nih guru-guru yang dulu di SD yang pernah saya interogasi kayak apa. Makanya kemudian perannya nih Kak Feni, perannya adalah wartawan salah satunya karena di situ dia kan Iya berfungsi betul. sebagai orang yang bertanya gitu kan dan itu harus detail. Dia harus dapatkan bukti sampai yang benar-benar dapatnya itu sampai clear banget gitu kan, mencari data, mencari bukti gitu kan. Nah, kalau Iya. misalnya nggak sampai detail bertanya gitu di investigasi di apa ditanya gitu ya, ya dia nggak akan dapet lah itunya apa namanya jawaban-jawaban yang diharapkan kan Kak Feni ya. Iya. Nah, Iya. nah, mungkin ini beda. Kalau wartawan kan emang iya gitu seperti itulah fungsinya. Tapi ini adalah sebagai orang yang diberikan amanat sebagai koordinator ya memang kemudian bertanya terus kan kemudian mengatakan Bu. Ya, kalau belum paham ya pasti ditanyain terus jadinya gimana gitu. Apalagi kalau ada kejadian atau apa gitu kan ya pasti kan pertanyaan untuk memperjelas suatu keadaan itu jadi penting gitu ya. Sebenarnya masalahnya apa sih? Kenapa sih orang tua sampai komplain misalnya kan? Kita perlu tahu dari kedua sisi kan. Orang tua cerita apa-apa aja kita bertanya juga seperti apa kondisinya. Terus dari pihak guru juga kita tanya. Nah, baru itu kan kita bisa memediasi kan Iya, dari betul. keduanya gitu kan. Kalau nggak begitu kan mana yang perlu apa menurunkan ininya ya minta maaf misalnya ya itu yang kita coba mediasikan gitu kan di antara keduanya walaupun tuh bukan yang di commander gitu ya di mediator tapi tetap ada apa namanya peran bakat komen juga sih di situ gitu kan untuk membantu. Iya, iya, iya. Terus aku Iya. masih ada analytical loh. Jadi kadang-kadang kalau ada peristiwa yang aneh-aneh gitu, misalnya yang aku ngerasa ini kayaknya aneh gitu, investigasinya jalan, cari gitu mana-mana gitu baru udah dapat. Oke, kalau udah tinggal laporan ke yang atas kan. Ini gimana nih gini-gini mau diselesain nggak? Iya, iya. Dan itu menyenangkan membuat Kak Feni puas ya. Ya kalau selesai kan udah jelas keadaannya gitu kan, udah jelas kondisinya, udah jelas peristiwanya. Ya udah kan selesai ya kita tinggal berikutnya mau apa nih dengan kejelasan ini kan.
Oke, step move on-nya berikutnya apa? Oke, orang ini nggak bisa diginiin, ya udah kita nggak lakukan. Orang ini maunya begini, sesuai nggak dengan SOP-nya. Kalau nggak ya berarti kan harus apa? Harus dijelaskan lagi gitu kan apa-apanya gitu. Iya, itulah komen. Tapi dia juga bisa berfungsi sebagai negosiator loh Kak, dan katalisator. Bisa. Iya kan semua bakat di influencing talent itu kan bukan di influencing talent, semua di bagian headman itu rata-rata ada dukungan bakat komen gitu kan, baik arranger, nah kan mulai kan ada yang muncul arranger, mediator, kemudian seller dengan selector kan sebenarnya ada dukungan bakat komen gitu di dalamnya, walaupun yang paling tingginya mungkin bukan komen misalnya, tapi ada dukungan bakat komen di situ, tetap ada. Seru juga sih kalau komen ini kan di influencing talent kan dia mempengaruhi orang dengan kehadiran dirinya gitu kan. Jadi pas dia datang aja itu langsung suasana langsung beda ya Kak. Beda ya. Diem langsung. Itu kerasa banget tuh dulu tuh. Datang pada diam. Nah, yo habis ngomongin apa gimana jadinya gitu. Kayaknya sih mereka langsung ini Kak, oh ini tugas gitu kan, kemudian apa yang harus dilakukan, ya, paling gitu sih Kak, kayaknya yang bikin mereka speechless sih Kak. Bukan, nah ketahuan nih lagi pada ngobrol, padahal harusnya lagi ngajar. Ya sambil mengontrol juga kaitannya dengan controlling itu Kak Feni. Iya, betul. Iya. Baik, tadi yang terkait dengan strength typology ada di commander, controlling, dan investigating ya Kak Feni ya. Iya, oke. Nah di strength typologinya sendiri di commander tadi kan udah ya. 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 Oke, apalagi nih? Kita bisa masuk ke WOO ya Kak Fen. WOO itu apa sih? WOO singkatan dari apa? Others over. Nah, Meaning others over. itu bakat apa lagi tuh? Ada bakat itu? Senang akan tantangan untuk bertemu dengan orang baru atau orang yang belum dikenal dan menjadi akrab dengan mereka. Kak Feni, WOO ini di aku bakat paling rendah di 34. Sama, saya bukan paling bawah sih, yang paling bawah kan si competition ya. Tapi tetap di bagian yang hitam. Oh gitu. Nah iya. Nah orang-orang WO ini atau winning others over senang bertutur sapa dengan semua orang yang baru ditemuinya. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap orang asing yang belum dikenal dan tidak pernah malu untuk memulai percakapan atau khawatir kehabisan topik pembicaraan. Nah, kemudian ini kalau misalnya bertemu sama orang ini malah seneng nih dan puas ketika justru nyari orang lain. Ya, justru nyari karena kebutuhannya dia. Butuhnya dia selalu ada kesempatan bertemu dengan orang baru kalau bisa setiap hari kalau bisa. Ada kan teman kita yang kelihatan banget kalau dia tuh punya bakat ini gitu kan. Cuma nggak tahu diakui apa enggak nih. Oh iya. Itu. Adalah gitu kan. Yang satu tim sama kita. Iya. Udah kebayang. Iya. Satu tim Journey. Iya, I know. Iya. I know. Beliau tuh pasti itu enak gitu kan, bergaulnya enak, cair, sama siapa aja gampang kenal, orang lain juga seneng gitu kan kalau berhubungan sama beliau gitu. Jadi enak gitu. Oh, Mbak Krisna Ekawati juga katanya WOO. Nah, Mbak Krisna mau bergabung? Ayo mau bergabung Bu Krisna. Kemarin kita ketemuan ya di PP ya. Oh nih aku invite, monggo kalau mau masuk ya. Biasanya labelingnya emang gitu kan kalau dulu ya. Waktu zaman saya sekolah tuh labelingnya kan SKSD nih orangnya WOO nih, so kenal, so dekat. Tahu-tahu nyapa, tahu-tahu udah ngomongin, udah gitu kan. Siapa sih? Dulu belum kenal bakat, Oh sambil masak, Bu Krisnanya lagi masak.
Aduh asik Nggak nih, bisa bisa dikirim Bu dong. Krisna. Ya Allah. Ya, ini dia senang memecah kebekuan mungkin ya Kak, dan senang membuat orang ya jadi tertarik ya, akhirnya kemudian orang juga nyaman aja ngobrol sama yang memiliki bakat WO ini ya Kak Feni ya. Iya, heeh. Betul. Kalau suka lihat di KRL atau di MRT gitu ya, kalau duduk sebelah itu ada orang yang pas, ibu mau kemana? Gitu. Nah, ini gue Iya, bilang WOO nih. aku nggak nyaman kalau digituin. Waduh, ini WOO nih. Udah mulai, oh iya saya mau ke sana gitu ya. Udah ngerti kan soalnya dia begitu. Dia butuh soalnya. Iya tetap dijawab, tapi berharap sudah jangan ditanya lagi. Ini Bu Krisna punya pengalaman apa nih yang mungkin bisa dituliskan saja ketika ada pengalaman apa, kemudian kita bisa sambil diskusikan ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sambil masak nggak apa-apa juga ya. Nah, Aduh, perih-perihnya ini orang WOO tuh kayak apa ya? Perih-perihnya orang WOO gitu ya. Pengen tahu ya juga tuh. misalnya dijutekin orang gitu ya, dan salah satunya apa aku gitu kan, yang kemudian yang bodoh amat. Ngapain Bisa ditanya loh sama misalnya karena orangnya yang nggak ini banget gitu ya, ketemu sama orang WOO, dia nggak punya bakat relator juga gitu, dia nggak punya includer juga, pokoknya bakat yang di relating talents-nya kebanyakan hitam gitu ya. Kali dia ngeliat orangnya WOO, apa sih ini? Ngapain sih ini orang? Udah mau dicuekin, dijutekin pula lagi. Iya, Jangan-jangan pasti gitu kayak kali ya. gitu. Pasti kayaknya ada deh rasa yang kayak misalnya ada yang pernah melakukan begitu terhadap orang yang berbakat WO ini gitu loh Iya, Kak. heeh. Iya. Iya. Iya, karena kan dia secara kekuatan intinya kan menciptakan hubungan baru ya. Ya pasti kan kalau ketemu orang pengen pengen kenal, pengen tahu gitu kan. Dan ada potensi kekuatannya itu dari ya pembawa energi ya Kak ke dalam situasi sosial. Oh ini apa nih? Yang nggak enak kalau berdekatan dengan orang baru kemudian diam-diaman. Diem-dieman. Iya. Duduk sebelahan, diem-dieman gitu. Tapi diem, Rasanya kayak gimana Bu Krisna? Pengen berontak gitu ya. udah langsung pengen nanya kali ya, udah pengen memecah kebekuan gitu kan, pengen ngobrol gitu, tapi orangnya kok diem aja, diem baik kalau kata orang Betawi. Kalau di sekolah biasanya kalau teman sebangku begitu, dia pindah kalau nggak ke depan ke belakang ngomongnya gitu kan. Nyari Ke samping kanan, ke samping kiri, nyari yang bisa diajak kenalan. Iya, makanya kemudian terpakai di dalam sebuah situasi sosial. Ini apa nih? Nyesek katanya. Kata Bu Krisna. Nyesek. Nyesek kalau misalnya sama orang yang kemudian bodoh amat terus nggak mau ngomong gitu ya Bu Krisna ya. Jangan lupa masakannya dikasih bumbu. Iya. Dan mereka ini jika terhubung dengan orang lain bertindak sebagai katalisator juga ya Kak Feni ya. Untuk membantu orang berhubungan dari satu dengan yang lainnya gitu kan. Dan mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk menarik orang lain keluar dari cangkang, yang maksudnya biar nggak diem aja kan. Dia ngomong aja. Jadi jangan-jangan orang-orang sales juga harus punya WO ya Kak Feni ya. Iya, apalagi kalau orang WOO terus ada positivity. Nah, seru tuh. Udahlah kenal tapi lucu juga, itu pasti lebih cepet kayaknya deh orang tertarik gitu kan, karena kan sudah senang bicara, sedang ngobrol ya, maksudnya senang kenalan gitu kan, tapi juga ada positivity-nya gitu kan, lebih enak, jadinya enak gitu ya ngeliat orangnya gitu, ngebayangin. Dan ketika berjualan, apakah itu jasa atau barang gitu kan, orang mungkin ngerasa nggak merasa seperti di apa ya, seperti diminta untuk membeli gitu kan. Iya. Jadi itu seneng-seneng ditambah aja dengan bakat communication, menyampaikan pesannya enak gitu. Enak baik gitu. Jadi nggak berasa kalau dia lagi jualan, padahal dia lagi jualan sebenarnya. Nah, kalau yang jualannya punya bakat komen nggak ada communication, nggak ada WOO, apa kabar ya?
Kayaknya nggak jadi penjual deh, Kak. Enggak, Atau dia dia bagian enggak. pimpinannya aja. Iya, Dia bagian yang dia enggak di mimpin posisi aja, itu. yang bagian nggak di depan frontliner lah, yang Mm-mm. bagian Mm-mm. nawar-nawarin gitu. Dia nggak mungkin, dia langsung langsung banyak apa, nggak banyak yang datang konsumen. Males banget. Ini siapa? Oh, ada Herman lagi. Herman, apa kabar Mm-mm. Herman? Gitu ya. Jadi si Oke. jurnalis itu ya, kalau misalnya Hmm. jurnalis ternyata juga butuh ya WOO ya, selain Kemen ya. Karena kan dia Ya juga kalau di untuk sini, ketemu sama orang baru kan dia butuh tuh supaya mudah berkenalan, mudah cair mhm, gitu kan dengan orang mhm, barunya. mhm. Ya, kalau peran yang tertulis nih atau ada beberapa ya, salah satunya adalah wartawan, kemudian ada duta organisasi nih Kak Feni, sales, Mm-mm. kemudian juru kampanye gitu, kemudian entertainer, operator telepon dan resepsionis. Memang yang itu yang di depan yang bagaimana dia harus menjelaskan kepada orang lain terkait dengan apa yang dimiliki, misalnya terkait dengan jasa atau barang ya Kak Feni ya. Ya kalau misalnya Mm-mm. wartawan Duta juga besar kalau gitu misalnya nggak punya. mungkin perlu nggak duta besar? Perlu kali ya. Ya, embassy ya, embassy ya. Misalnya kalau misalnya dia Mm-mm. nggak punya WOO, terus diem-diem aja juga kayaknya kurang ya. Ketemu sama duta besar lain, dia aja nunggu disapa. Nggak jadi kerja sama ntar. Kalau Menteri Luar Negeri, Kak Feni yang Kak Feni paling suka tuh, Bu Rini, siapa tuh Kak Feni? Menteri Luar Bu Rini Negeri. kayaknya iya deh. Kayaknya ada. Iya, Menlu kita kan Bu Rini kan. Aku mah sukanya Pak Mokhtar. Zaman dulu Pak. banget ya, Oh, Mokhtar. iya iya iya. Hmm, saya Gitu, tidak terlalu aku suka sama perhatian ya. beliau. Hmm, pasti Aku ada sama beliau. positivity-nya deh. Iya, memang beliau keturunan suku Sunda ya, Mokhtar Kusumanegara ya, Heeh, kalau nggak heeh, salah. heeh. Maja apa negara gitu. Ya, aku mah kayak ngelihat beliau tenang, Kak. Tapi Hmm, nggak pernah bercanda banget sih, nggak juga, Kak Feni. hmm, Tapi tenang, cool gitu. Kemudian menjelaskannya tuh tidak pernah pakai emosi yang meluap-luap gitu kan. Menjelaskannya hmm. dengan tenang. Jadi apa ya, ketika misalnya ada konflik di antar negara, gimana sih kalau kita dengarkan penjelasan yang memang dengan tenang, kemudian dengan matang, dewasa menjelaskannya, kan kita yang dengernya juga oh oke, gitu kan, tenang gitu. Jadi Iya. nggak yang oh nggak gimana gimana gitu. Jadi wah mau ada konflik apa ini kan, ya kayak gitu sih kayaknya lebih 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 ini ya, kita ngedengerin jadi tenang aja gitu ketika misalnya ada konflik. Hmm, Saya dulu kan Indonesia Malaysia ya seringnya ya. hmm, hmm, Ketika hmm. ada hubungan yang tidak baik gitu kan, beliau yang kemudian menjelaskan. Kemudian dengan Rusia waktu kan, oh, ya itu sih yang aku ingat dari Hmm. beliau ya. Mm-mm. Iya, iya. Kalau Meskipun potensi aku nggak punya kekuatan, WO. hmm, Mm-mm. kalau potensi kekuatan kayaknya si Mm-mm. WO ini adanya Mm-mm. di bagian apa ya? Kalau dia Ya. jurnalis gitu kan dia ada di bawah Mm-mm. ya, di bagian reasoning ya. Ada Reasoning ya. di reasoning kan ada Mm-mm. conceptualizing, editing, redacting, reporting, writing gitu kan. Itu Mm-mm. bagian yang di situnya. Terus kalau di ternyata untuk di server juga perlu tuh WOO. Oh gitu. Ada ya. Selain belief Oke. ternyata ada juga perlu WOO ya, kayak karena dia ada greeting. Jadi yang ada apa Hmm. aktivitasnya greeting. Kalau greeting kan berarti butuh ya orang yang ini. Pantesan saya tuh greetingnya tuh nggak ini, Kurang. nggak apa putih doang gitu kan. Oh, Yang merah tuh assisting gitu. Padahal kan saya beliefnya lumayan di atas gitu kan. hmm. Tapi Hmm. greetingnya nggak kuning gitu maksudnya. Hmm. Karena Hmm. nggak punya WOO tadi. Iya, 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 iya. Oke, berarti kalau misalnya dia suka greeting ya, Kak ya. Berarti Mm-mm. itu ada salah satunya dia WO-nya lumayan ya, Kak ya. Iya, ya bayangin aja kalau nggak punya WO gimana caranya nyapa orang, greeting gitu di awal pertama. Kayaknya Itu butuh yang kekuatan besar gitu yang perlu hmm. dipakai untuk kalau aku misalnya pakai belief gitu kan.
oh iya karena saya akan melayani orang ya saya akan menanyakan duluan, ada yang bisa saya bantu? Paling gitu kan. Enggak, Kaven. Aku tuh heran juga kan ketika WO aku paling rendah, tetapi aku perasaan ya Kaven. Ketika aku Mbak Ulfa, Assalamualaikum Mbak Ulfa. Terima kasih sudah bergabung. Ya, ketika aku berada di sekolah gitu perasaan aku mah ceria gitu menerima orang juga dengan pasti greeting, kemudian anak-anak juga greeting, atau mungkin aku melakukannya tidak dengan apa namanya dengan puas gitu ya, atau dengan emang itu bakat aku, jadi emang itu melakukannya sebagai tugas mungkin ya Kak Fendi ya, pendekatan di situ kali ya. Ya mungkin kan bisa juga positivity-nya juga bisa ikutan sih Kak, positivity, empatinya, karena kan greeting sendiri kan memberikan sapaan secara santun kepada orang lain, baik yang sudah maupun yang belum dikenalnya. Nah kalau di lingkungan sekolah kan sudah lebih banyak yang kita kenal kan, dibanding yang nggak kenal kan, makanya menyapanya kan jadi sudah ada dorongan bakat lainnya gitu, udah ada dorongan bakat lainnya lagi gitu. Betul. Gitu. Iya. Ya, saya kalau di sekolah juga sama kan, tetap kan menyapa anak-anak mah menyapa, guru lain disapa kalau ketemu gitu kan. Tapi kan akan berbeda ketika di luar yang tanpa ada lingkungan satu organisasi tertentu, misalnya ketemu yang benar-benar orang yang baru banget di suatu lingkungan baru, saya nggak langsung nyapa pasti. Kecuali ada tugas, misalnya, iya kecuali ada tugas. Saya ditugaskan oleh sekolah mewakili misalnya nih ketemu di KKG misalnya gitu kan, ya kan saya akan menyapa karena saya kebutuhannya adalah ada kebutuhan dari tugas sekolah kan, ya saya akan menyapa karena saya harus kenal, oh ya ini dari sekolah mana sih gitu kan, terus dia perannya apa, itu kan perlu kan, oh ini tugasnya misalnya tugas mapel apa, ya perlu kenal jadinya itu sih yang dorongannya di sana, di responsibility jadinya ketika keluar tapi bisa menyapa ya di responsibility, ada yang harus diselesaikan, ada yang harus dituntaskan tugasnya. Sementara PO ini dia akan langsung terlibat dan memecah kebekuan itu meskipun dia dengan orang yang baru dikenalnya, karena itu ketika Kak Feni tadi memberikan contoh bagaimana ketika di stasiun kereta atau di mana gitu yang memang baru dikenal ada ibu-ibu yang kemudian ini mau kemana gitu, ini pasti WO gitu kan. Sementara kalau yang nggak, yang ini kan dia nggak akan bertanya gitu ya terkait dengan apapun gitu. Gitu, dan nggak akan memulai juga sih dan nggak akan memulai juga sih kalau orang lain memulai. Nah kalau kayak tadi ibu itu udah memulai, maka saya akan relatornya kan yang jalan, oh iya masih dilayanin sampai selesai biasanya itu gitu. Sampai selesai pertanyaannya. Iya, kalau lagi capek kayaknya enggak deh Kak Feni. Iya, kalau Kak Feni kan udah relator ya. Oke, terkait dengan tadi yang jurnalis, kemudian reasoning, listening, reporting, writing, server itu di potensi kekuatannya ya Kak Feni ya? Iya, betul. Kalau di strength tipologinya Kak, dia menikmati tantangan bertemu dengan orang baru begitu ya? Atau gimana Kak Feni? Di strength tipologinya, ya makanya dia ada ambasador, kemudian ada apa yang berkaitan dengan melayani juga bisa, server kan. Di server itu dia punya apa aja tuh ininya, apa namanya, tipikal pekerjaannya, ya kan? Oh, sales? Sales ada sendiri, seller kan? Iya, kayak serving, melayani orang lain dengan terus ya kayak customer service gitu ya bisa. Asisten juga bisa, karena kan dia membantu seseorang untuk menyelesaikan tugasnya itu bisa juga. Lalu menginformasikan sesuatu juga bisa gitu. Betul. Informasi, bagian informasi. Halo. Iya,
Makanya dia operator telepon Kak Feni kalau yang WOO gitu kan. Dia pasti kalau misalnya nggak punya WOO, dia baru kenal dia kan kalau misalnya itu kan ya halo assalamualaikum gitu gitu kan. Apa kalau misalnya komunikasinya nggak keren juga gitu kan. Ya sudah habislah dia gitu kan. Nggak bisa jadi operator telepon. Jadi debt collector aja, Iya. nyebelin. Masya Allah ya Allah itu sudah mendudukkan orang-orang sesuai dengan potensinya masing-masing ya. Iya. Bagaimana orang yang punya WOO nggak mungkin dijadiin debt collector gitu kan, yang punya WOO juga nggak mungkin dimasukkan menjadi orang-orang yang komen gitu, nggak mungkin, itu nggak akan tajam gitu ya. Mungkin bisa dengan pelatihan-pelatihan tapi dia tidak merasa puas gitu ya. Maka 4E-nya juga tidak akan dapat ya Kak Feni ya. Iya. Intinya WOO itu gitu termasuk kan. bisa mempengaruhi orang lain kan? Karena dia ada di Ya, influence telling. Jadi tetap aja bisa mempengaruhi orang lain, cuma dengan cara ya tadi lebih dahulu menyapa, lebih dulu memecah kebekuan itu sehingga orang akan lebih enak kan berhubungan gitu kan. Betul. Dia akan mempengaruhinya di sana gitu. Iya. Baik, ini tidak terasa loh kita sudah mau 1 jam Kak Feni. Ini adalah jam 16:51. Nah, jadi kalau misalnya kita mau memberikan rangkuman ya Kak Feni atau menjelaskan ulang, komen ini adalah senang menjadi penanggung jawab dan orang lain kadang melihatnya sebagai seseorang yang suka mendesak atau memaksa, gitu kan. Kemudian kalau WO sendiri, oh ya Kak, kita belum ini kan ada persamaannya tidak ya antara komen dengan WOO nih Kak sebelum kita akhiri. Barangkali Kak Feni bisa menjelaskannya dengan lebih lebih komen kan. Kalau komen kan itu dia lebih memegang kendali ya. Kalau WOO dia kan menciptakan hubungan baru. Kalau kesamaannya adalah sama-sama harus hadir pada saat kita mau mempengaruhi orang lain. Jadi kehadiran dirinya itu yang akan mempengaruhi orang lain gitu, mengubah suasananya gitu kan, mengubah sesuatu dengan kehadiran dirinya. Persamaannya mungkin di situ. Gitu. Tapi ya Kak, apa yang dilakukan berbeda. Kalau yang komen tadi kan dia pegang kendali nih. Kalau yang WOO dia menciptakan hubungan baru gitu. Jadi kehadirannya dia akan membuat suatu hubungan baru dengan beberapa orang yang lainnya. Dia selalu akan mencoba mencari teman baru, orang baru yang bisa diajak untuk saling berhubungan. Kalau ada relator lagi lebih keren lagi karena jadinya jaringannya jadi luas ya, networkingnya luas gitu. Ya. Paling kita balik ke ini sih, ke apa? Cara mengembangkan bakatnya ya. Kalau di komen kan dia perlu ketika mau mengembangkan bakat itu berarti kan dia perlu melatih komunikasi efektif ya. Yang tadi supaya nggak to the point banget gitu misalnya kan. Tapi ada komunikasi efektif sehingga orang lain itu bisa paham dan tahu arahannya kemana gitu kan. Kemudian juga perlu melatih kali kemampuan dan kesediaan memberi ruang bagi orang lain, terutama kalau itu terkait strategi. Jadi kalaupun kita pegang kendali, tapi kita juga sadar, oh iya misalnya ada orang yang kuat di strategik gitu, kita kasih dia lah untuk melakukan hal tersebut gitu kan. Jadinya nggak semuanya kendalinya dipegang di dirinya. Mungkin perlu cara pengembangannya begitu. Nah kalau orang WOO mengembangkannya kan lebih ke arah mencari informasi ya supaya wawasannya luas gitu. Jadi dia perlu wawasan yang luas, dia perlu cari konteks terkait lingkungan pada saat dia akan ke tempat yang baru, akan bertemu orang baru, berarti kan dia perlu tahu tentang situasi lingkungan di situ. Atau ketika dia berada di sebuah acara, dia perlu tahu juga orang baru yang akan ditemuin tuh kayak apa sih gitu. Jadi wawasannya makin luas. Nah supaya dia banyak ketemu orang baru, ya harus lebih sering traveling. Jadi teman kita udah benar tuh yang punya WOO. Suka traveling ya Kak. Iya. Oke. Sip. Terima kasih Kak Feni. Ini Bu Krisna sudah mengucapkan terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ilmunya. Kak Feni mau mengucapkan sesuatu kepada Bu Krisna. Ya buat teman-teman sih yang ada di sini, ya, alhamdulillah silakan Kak Feni. cerita
maksudnya kita beruntung banget berada di sini ya, mempelajari talent mapping bersama Abah Rama yang nggak pelit ilmu juga, jadi ya kita juga Betul. senang-senang aja ya membahas bakat Sharing. di luar ya, karena yang punyanya Diizinkan. juga tidak pelit berbagi ilmu gitu kan. Senangnya tuh gitu tuh. Apa Iya, yang kita iya. tahu, yuk kita coba sharing. Walaupun saya juga mungkin masih banyak salahnya juga mungkin ya. Jadi mohon kalau ada salahnya, salah kata, dimaafkan dan dikasih tahu ke saya supaya bisa jadi pembelajaran juga berikutnya. Betul, betul, betul sekali Kak Feni. Ini adalah ajang bagaimana kita bertemu dengan teman-teman, kemudian mencoba untuk menjelaskan sedikit dari ilmu yang kita dapatkan dari Abah, kemudian dari Kang Firman, dari Kang Yus, dari teman-teman santri talent mapping yang tergabung ada di berbagai kota ya Kak ya, di Indonesia kayaknya udah Iya, punya macam-macam gitu, dari mana-mana gitu. Bahkan di luar negeri juga sudah ada gitu ya, ada Teh Arum yang kemarin dari Jerman hadir untuk kemudian positivity ya Kak Feni, positivity betul. consulting ya Kak Feni ya. Iya. Bukan, Nah ini adalah positif psikologi oh, kemarin. positif psikologi. Mm, Ya, dan diizinkan ketika salah gitu yang kemudian aku kemarin konfirmasi kepada Kang Firman, aku bilang aku videonya belum bagus gini-gini, nggak apa-apa, silahkan terus bereksplorasi. Itu yang bikin aku kemudian aku malah jadi semakin semangat gitu untuk kemudian menginformasikan terkait dengan talent mapping ini Kak Feni gitu. Jadi diizinkan salah, tapi kemudian nanti dikasih tahu salahnya itu di sini gitu. Itu sih mm. Kak ya. Besok kita Iya, ketemu lagi jam 4 sore ya Kak. Bu insya Krisna Allah. jika mau bergabung bersama kami untuk ngobrol-ngobrol sambil masaknya mungkin sudah selesai jam 4. Jadi bisa ngobrol. Terima kasih teman-teman sahabat yang sudah bergabung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallah Kak Feni dan teman-teman. Sampai bertemu lagi Sama-sama. besok jam 4 sore. Assalamualaikum Semangat warahmatullahi 90 days. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Dah, kasih. izin keluar ya. Ya, Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.